Kita akan naikkan pujian kita, suci, suci, suci. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari. Ibadah perayaan Paskah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan membaca warta jemaat dan doa syafaat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh merayakan perbuatan Allah yang maha dahsyat. Engkau mengalahkan maut dan kuasa iblis. Yesus menang, sehingga kami boleh menikmati kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah peristiwa Paskah ini bukan suatu rutinitas, tetapi kami merayakan dengan penuh syukur dan penyerahan kepada Tuhan, bahwa kami mau hidup dengan kemenangan Kristus. Kami mau berjalan dengan kekuatan Allah, dan kami mau memberi diri untuk tetap mengandalkan Engkau, Tuhan satu-satunya harapan kami. Engkau yang telah mengerjakan kemenangan bagi tiap-tiap kami. Biarlah kami tidak terus terbelenggu oleh dosa dan kesia-siaan, tetapi kami boleh tampil sebagai manusia baru yang menyaksikan bahwa Kristus ada dalam hidup kami, dan orang lain boleh melihat kami adalah surat-surat Kristus yang dapat dibaca melalui sikap, perkataan, perbuatan kami, dan seluruh tindakan hidup kami. Kami memberi diri, biarlah Roh Kudus memimpin kami, semua jemaat, baik gembala, majelis, dan tiap-tiap anggota. Kami tahu bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kami harus melengkapi dan saling menolong satu dengan yang lain. Berkati Tuhan semua jemaat yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan. Tuhan Yesus tolong berikan kekuatan iman supaya kami teguh di dalam Tuhan. Baik yang bergumul dengan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak, ataupun juga dalam kehidupan masa muda dan masa depan. Kami berkati semua jemaat pribadi lepas pribadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh program jemaat ke depan, supaya Tuhan menolong agar kami semua juga boleh terus dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami memberkati semua jemaat dalam pergumulan apapun yang tidak bisa kami ungkapkan, tetapi Engkau tahu bahwa kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa memberkati semua misionari yang ada di berbagai penjuru dunia ini. Mereka yang ada di India, keluarga Happy, keluarga Pitengkesa, keluarga Abner, keluarga Zakir yang ada di Kirgis, Tuhan berkati. Juga kami berkati Mikael Enda yang ada di Vietnam, semua teman-teman. Engkau memberkati Tuhan seluruh program pelayanan mereka. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Pakai mereka untuk terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati keluarga Sam di Pulau Sabu dan semua pelayanan dan program yang ada. Berkati juga keluarga Pak Brigjen yang ada di Kalbar
Desa Ulek, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kami memberkati juga majelis sinode dan seluruh perangkap yang ada, baik sebagai pengurus, bahkan juga sebagai gembala jemaat di tiap-tiap jemaat. Tuhan berkati supaya boleh dapat bersinergi untuk melakukan program Allah. Itulah misi penyelamatan yang harus kami lakukan bagi sebanyak mungkin orang. Berkati kesehatan semua hamba-hamba Tuhan. Berkati semua majelis dan jemaat. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan urapi pemerintah kami. Terima kasih untuk segala usaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Baik Presiden dan juga semua kabinet yang ada. Tuhan karuniakan hikmat dan wibawa surgawi supaya dalam mengatasi berbagai kesulitan pandemi COVID-19, ekonomi, keamanan, dan juga permasalahan bangsa yang lain. Tuhan ada bersama dengan pemerintah kami. Lindungi dan jauhkan dari berbagai segala strategi yang merusak keutuhan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang hari ini bersyukur, bersuka cita, khususnya melalui perayaan Paskah yang kami ikuti lewat ibadah GMI pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang mulia, Allah yang menang atas hidup kami. Biarlah kekuatan dan kemenangan Tuhan karuniakan, supaya kami tidak menjadi mangsa kuasa iblis yang siap menerkam dan merugikan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami, surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk membuka kitab kita dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Saya minta jemaat untuk meng-unmute-nya semua. Kita akan bacanya secara bergantian. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri juga. Saya akan membacakan ayat yang benar. Jemaat sekalian akan membacakan yang ayat bernomor ganjil. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, kiranya keselamatan Tuhan, ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah yang menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada kita. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat dan kuat. Karena itu mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau dengan sukacita menyatakan bahwa betapa hebat dan betapa kuat Tuhan kita, Yesus.
kesaksian kita, kuasanya dihancurkan untuk menebus dosa kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita menyatakan kita hidup oleh anugerahnya, yang terbaik kita terima darinya. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam, tiada pernah ku meragukan. Bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu takkan curah beriku, pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu, rancangan-Mu indah bagiku, aku hidup selalu di dalam-Mu. Bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati-gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang agung, Dia yang mulia, karena pengorbanan yang kita ada sampai saat ini. Dia yang rela mati di kayu salib menggantikan kita. Kuasanya yang begitu besar yang menjadi kekuatan kita sampai saat ini. Yes. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur boleh merayakan kemenangan Kristus di atas kayu salib yang merupakan dasar kemenangan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Kami bersyukur dan kami bangga. Kami menjadi bagian orang-orang yang menikmati karya penebusan Kristus. Sehingga kami boleh ada di hadapan-Mu, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh menikmati sukacita, karena roh kami telah dihidupkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan hari yang istimewa ini. Tuhan mengizinkan kita untuk boleh merayakan keagungan Tuhan di hari Paskah, kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini. Saya selalu percaya kalau kita boleh beribadah, itu karena Tuhan masih mengizinkan kita. Dia memberi kita kekuatan, kesehatan, pikiran yang baik, sehingga kita boleh merindukan Tuhan dan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu boleh memerhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam khotbah Paskah pada pagi hari ini di tahun 2021 dengan judul Kebangkitannya Menghidupkan Dunia. Kebangkitannya menghidupkan dunia. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana kisah penderitaan Kristus karena cinta kasih-Nya, karena ketaatannya kepada Bapa. Dia melakukan itu karena kita manusia yang diciptakan selalu ada di hati Tuhan Yesus. Antara dia menghadapi salib, menghadapi Via Dolorosa, tetapi sekaligus juga di dalam hatinya ada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan orang-orang yang akan percaya kepadanya. Kita melihat di dalam teks ini, kita boleh membaca bahwa perempuan-perempuan yang setia, itulah yang disebut di sini 3 orang, Maria Magdalena, dan Salome. Khususnya Maria Magdalena, Yesus pernah mengusir 7 roh, 7 setan dari dalam dirinya. Dan dia mengalami kelepasan dari Tuhan. Dan kesetiaan dalam mengikut dan melayani Yesus diwujudkan dalam mengikuti Yesus saat melewati Via Dolorosa. Bagaimana Yesus dicambuk. Dia menyaksikan setiap kali Tuhan Yesus dicambuk, dagingnya tercabik dan darahnya mengalir. Maka perempuan-perempuan yang setia ini terus memandang, terus melihat, dan juga ikut merasakan betapa berat, betapa sakit penderitaan Yesus. Kemarin saya mengikuti webinar dengan Dr. Andi. Beliau membahas bagaimana penderitaan Yesus secara medis. Serdadu-serdadu Romawi mencambuk Tuhan Yesus bukan dengan tenaga yang lemah, tetapi mereka mencambuk dengan sekuat tenaga. Dan di dalam ujung-ujung daripada cambuk itu ada logam yang sangat menyakitkan. Dan pada saat Yesus dicambuk bisa jadi sampai menghancurkan tulang rusuk. Dan secara medis itu merupakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Yang sangat jarang dan bahkan mungkin tidak dialami oleh manusia biasa sekalipun orang yang berdosa. Perempuan-perempuan yang menjadi saksi mata ini menyaksikan, memandang bagaimana Kristus menderita. Namun dia tidak mundur sedikit pun. Dia tidak menyesal. Dia tidak kecewa. Tetapi dengan rela dia menanggung semua cambukan yang begitu menyakitkan itu. Karena manusia berdosa yang akan percaya kepada dia selalu ada di dalam hati Yesus. Perempuan-perempuan ini juga menyaksikan bagaimana Yesus dipaku, bagaimana Yesus digantung di kayu salib. Mereka juga mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia menanggung penderitaan yang berat. Sementara ada 10 murid Tuhan Yesus yang juga masuk dalam murid inti ke-12 Rasul. 10 di antara mereka sudah melarikan diri, sudah pergi terbirit-birit, dan hanya tinggal 1 orang. Itulah murid yang dikasihi oleh Yesus, namanya Yohanes. Itulah sebabnya ketika Yesus menyerahkan ibunya, dia menyerahkannya kepada Yohanes, bukan kepada adik-adik Tuhan Yesus secara fisik. Karena Yohanes bersama perempuan-perempuan termasuk di dalamnya ibu Yesus
turut menjadi saksi mata, melihat tetesan darah, melihat lambung Yesus ditombak, melihat mahkota duri yang begitu sangat menyakitkan. Yesus digantung di kayu yang kasar, sementara tubuhnya penuh dengan luka-luka, dan darah mengalir begitu banyak. Mereka menyaksikan itu dengan mata jasmani mereka. Itulah perempuan-perempuan yang setia kepada Yesus. Dan juga satu dari antara rasul, itulah Rasul Yohanes. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam suasana diliputi kesedihan, mereka mengingat dan ingin melakukan sesuatu untuk Yesus. Pikiran mereka diliputi dengan keraguan. Ketika di pagi hari mereka ingin pergi menjenguk kubur. Perempuan-perempuan ini berpikir, bagaimana kita bisa mungkin menggulingkan batu yang menutup kuburan itu. Konteks kuburan Yahudi pada masa itu adalah di dalam seperti gua yang ditutup dengan batu besar. Para peneliti mengatakan bahwa berat dari batu itu 1,5 ton sampai 2 ton beratnya. Maka mereka berpikir, sementara hati mereka terdorong untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Sementara murid-murid yang lain, para rasul, mereka masih mengurung diri. Tidak ada keberanian setelah Yesus mati dan dikuburkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bagaimana nampak suatu keberanian bagi orang yang mencintai Tuhan, sehingga mereka ingin melakukan tindakan kasih. Bukan tradisi pergi ke kubur yang menjadi perhatian kita. Karena sebelum mereka melakukan tradisi Yahudi merempah-rempahi Yesus, Yesus sudah bangkit. Tetapi yang kita belajar di sini, keberanian dan kontinuitas kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dari perempuan-perempuan ini. Banyak orang marak menjelang Paskah pergi ke kuburan. Seolah-olah mereka ingin mengikuti tradisi Yahudi. Penekanannya di sini bukan kubur seperti yang kita maksud sekarang. Sementara para rasul mereka berpencar, mereka mengurung diri. Para rasul yang adalah laki-laki sejati, mereka takut dan mengurung diri. Tetapi sementara perempuan-perempuan dalam konteks Yahudi dianggap perempuan lemah yang tidak diperhitungkan. Tetapi karena kesetiaan dan cinta kasih mereka kepada Kristus, mereka ada keberanian untuk menerobos ketakutan, untuk menerobos segala rintangan, khususnya ancaman dari pihak orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini berani keluar rumah, sementara laki-laki mengurung diri. Peristiwa kebangkitan Yesus sangat dahsyat. Kalau kita melihat di laporan Matius 28 ayat 2-3, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu laporan dari Matius 28 ayat 2-3. Kisah kebangkitan ini dicatat oleh 4 Injil. Ini menjelaskan bahwa peristiwa ini peristiwa agung, peristiwa penting, peristiwa sejarah yang tidak bisa dilupakan. Sedangkan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Bapak Ibu bayangkan ketakutan yang luar biasa karena peristiwa dahsyat
terjadinya gempa bumi karena malaikat turun dari surga. Penjaga-penjaga kubur, orang-orang yang kuat ini, seperti mayat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi seperti ini, malaikat itu menegur Maria dan teman-temannya. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dalam Lukas 24 ayat 5b dan ayat 6 dikatakan begini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8 dari Injil Lukas 24, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Malaikat mengingatkan mereka akan firman Tuhan, akan perkataan Yesus ketika berada di Galilea. Nanti kita akan belajar mengapa Yesus memberikan pesan itu di Galilea dan Yesus juga akan bertemu mereka di Galilea. Ini menjadi koreksi penting bagi iman Kristen. Kita juga sering lupa perkataan Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesulitan, kita seringkali nggak peduli dengan firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pentingnya pemahaman Alkitab yang benar. Pemahaman Alkitab yang bertanggung jawab. Itulah sola scriptura. Bukan hanya baca, tapi harus dipelajari agar dapat dipahami dan dilakukan. Tujuan membaca Alkitab bukan karena supaya rajin dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan suatu tradisi yang baik yang tiap hari baca Alkitab. Bukan. Tujuan membaca Alkitab agar kita memahami dan kita dikuatkan karena pengertian yang benar. Kita dapat melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pada hari Paskah yang istimewa ini, kita akan belajar bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kebangkitan Kristus menghidupkan dunia. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Ayat 6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sangat masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita membaca di Markus 15 ayat yang ke-47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi Maria tahu tempat di mana Yesus dikuburkan, tahu kuburannya, maka tidak mungkin dia pergi ke kuburan yang salah, seperti kata orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena pada saat Yesus dibaringkan, dia melihat tempat dia dibaringkan. Kalau rasul-rasul lain tidak melihat. Tapi perempuan-perempuan yang setia ini mengikut Kristus sampai Yesus mati, dikuburkan. Mereka melihat tempat dia dikuburkan. Maka sangat masuk akal kalau malaikat itu menyampaikan kepada dia, lihat ini loh tempat dia dikuburkan. Benar, karena pada saat Yesus dibaringkan di kubur, perempuan-perempuan ini hadir dan menjadi saksi mata. Saudaraku yang Tuhan kasihi, situasi yang mereka hadapi pada masa itu sangat mencekam. Setiap peristiwa dari penangkapan sampai penyesahan, pemakuan sampai kepada penyaliban masih sangat segar di ingatan mereka. Karena baru beberapa hari
Peristiwa itu sangat mendukakan hati mereka. Dan juga ancaman dari pihak Yahudi terhadap pengikut-pengikut Kristus. Itu sangat segar di dalam pikiran perempuan-perempuan ini. Contoh Bapak Ibu, pada saat kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Penopang ekonomi keluarga. Pengayom dan yang diandalkan dalam keluarga. Pasti mengalami satu struggle yang luar biasa. Walaupun kalimat-kalimat penghiburan datang dari sahabat-sahabat untuk menghibur. Pada saat duka yang sangat dalam, kalimat-kalimat itu belum mampu diterima dan belum mampu dia pahami. Sampai pada waktu berlalu nanti dia mengerti bagaimana Tuhan mengasihi. Situasi para murid, khususnya perempuan-perempuan yang mencintai Tuhan, demikian. Mereka kehilangan Yesus yang adalah guru mereka. Mereka kehilangan yang sangat mereka banggakan dalam kehidupan. Jadi kalau mereka dikatakan takut itu wajar. Kalimat jangan takut adalah kalimat pengharapan bagi mereka karena mereka sedang dalam ketakutan yang besar. Kalau kalimat ini datang kepada kita saat ini, jangan takut Ibu Betty, jangan takut Ibu Sanur, mungkin tidak terlalu signifikan. Karena situasi yang kita hadapi berbeda dengan situasi yang sedang terjadi bagi kaum perempuan ini. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berita Yesus sudah bangkit. Itu berita yang sangat memberikan gairah dan semangat hidup. Sekalipun tidak serta-merta ketakutan itu berubah menjadi sukacita, tidak. Itu adalah satu proses yang masih terus mereka gumuli. Mereka menyangka Yesus itu masih mayat. Sehingga mereka masih antara percaya dan tidak dengan apa yang didengarkan. Mungkin peristiwa yang dekat dengan kita pada saat corona datang di awal 2020, masuk ke Indonesia. Kita juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Banyak informasi yang simpang siur. Katanya nanti di udara bisa terbang, nanti kita kena. Saya berpikir kalau udara dicemari dengan virus corona, siapa yang bisa hidup? Tapi karena kita bukan orang medis, tetapi tetap rasio kita berpikir. Akhirnya banyak orang stres. Tetapi ada penjelasan dan edukasi dari tenaga medis, gugus tugas, untuk membantu kita, memberi sedikit ketenangan. Bahwa dengan menjaga protokol kesehatan, kita dapat terhindar. Itu menjadi berita pengharapan, berita baik bagi kita. Sehingga kita tidak terus diancam oleh ketakutan. Terus dengan adanya vaksin, itu menjadi satu pengharapan baru bagi bangsa-bangsa dan juga bagi orang Indonesia untuk dapat menang dari corona. Dan ini pun kita tahu karunia Tuhan. Tingkat ketakutan kita sekarang sudah berbeda ketika corona baru masuk ke Indonesia. Sekarang kita sudah lebih lega, asalkan kita dengan tertib menjaga protokol kesehatan. Nah, berita kebangkitan adalah sumber pengharapan bagi orang percaya. Karena maut telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan, kutuk telah digantikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Hutang dosa sudah dibayar melalui penderitaan Tuhan Yesus. Kebimbangan, keraguan, ketakutan, kecemasan dapat dihadapi bersama Kristus yang telah bangkit. Amin. Ini adalah berita yang menghidupkan, memberi semangat, menghidupkan kita. Baik secara psikologi, yang selama ini kita mengalami tekanan-tekanan oleh karena faktor situasi di lingkungan di sekitar kita. Yang kedua,
Kebangkitannya menghidupkan dunia. Karena kebangkitan Kristus membuka pikiran, memberi pengertian, memberi pencerahan akan kebenaran. Dalam Lukas 24 ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Markus 16 ayat 7 dicatat demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Malaikat ini mengingatkan kembali akan firman Tuhan. Sola Scriptura. Agar kembali mengingat firman, perkataan Yesus yang telah dicatat. Belajar memahami firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tanpa membuka diri kepada Kristus, kita tidak mungkin mengerti firman Tuhan. Sekalipun kita udah baca berulang-ulang. Sehingga orang banyak tidak tertarik dengan firman Tuhan. Karena apa? Ketika membaca hampa. Ketika mendengar khotbah enggak ngerti. Ketika membaca firman Tuhan seorang diri, enggak ada dia rasa apa-apa. Karena tidak membuka diri kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menyatakan kebenaran itu kepada orang yang hatinya tertutup. Itulah sebabnya perlu setiap hari kita merendahkan diri, haus dan lapar akan kebenaran. Agar Tuhan membuka pikiran kita dan memberi pengertian di hati kita. Tuhan membuka pikiran kita agar mengerti rencana Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam keluarga. Mencintai firman Tuhan. Membaca bukan sekedar hanya membaca. Tetapi orang tua bertanggung jawab menjelaskan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan membuka pikiran mereka. Sehingga dari sejak kecil mereka tahu membaca Alkitab itu adalah kebutuhan yang melebihi makanan dan minuman. Nah, bagaimana orang tua dapat menjadi contoh kalau orang tua tidak cinta firman Tuhan? Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Biarlah di Paskah tahun ini, Tuhan kiranya membukakan lagi pengertian-pengertian, hikmat bijaksana, agar kita dapat memahami firman yang kita dengar, yang kita baca, dan itu merupakan satu kehausan yang dalam bagi kita tiap-tiap hari. Tidak ada metode yang lain. Malaikat ini mengingatkan kepada perempuan-perempuan ini. Ingat apa yang Yesus telah katakan sebelum dia mati di Galilea. Ingat firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan katakan, orang sekarang menganggap metode itu menjadi satu senjata yang hebat. Tidak. Kalau Tuhan tidak memakai metode itu, metode apapun, tidak akan berguna untuk menolong orang terbuka kepada kebenaran. Metode hanya alat. Tapi keterbukaan hati dan kerelaan membuka diri kepada Tuhan, saat itulah Tuhan membukakan maksudnya kepada kita. Saya bersyukur di masa pandemi ini, banyak kesempatan Tuhan berikan untuk belajar. Semakin saya belajar, semakin saya mengerti kebenaran. Yang sebelumnya banyak saya tidak pahami. Tapi setelah saya belajar dan terus minta kepada Tuhan, Tuhan, ajarkan maksud-Mu kepadaku. Satu yang saya minta kepada Tuhan agar di dalam hidup ini, saya dapat memberitakan kabar baik. Saya dapat memahami kabar baik dengan baik. Agar saya dapat mengajarkannya, memberitakannya dengan benar. Itulah kebangkitan yang menghidupkan. Bahwa pikiran kita, hati nurani kita
berkobar-kobar untuk Kristus. Perempuan-perempuan ini, di satu sisi mereka masih takut, tapi di sisi lain ada pengharapan, ada penghiburan, pikiran mereka mulai terbuka. Dan mereka cepat-cepat berlari memberitahu kepada murid-murid yang dikatakan rasul dan juga kepada Petrus. Bapak Ibu perlu tahu, murid-murid Yesus itu ada kelompok 70 orang, ada rasul kelompok 12 orang, ada rasul inti kelompok 3 orang, itulah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ada satu orang yang paling dekat, itulah murid yang dikasihi oleh Yesus, namanya Yohanes. Maka kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab, tulisan-tulisan di Injil Yohanes, dan juga 1, 2, 3 Yohanes, yang menceritakan tentang cinta kasih, kasih Bapa, kasih Allah kepada manusia, itu ditulis oleh Yohanes. Karena dia rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Dan menjadi saksi mata ketika Yesus ada di Golgota, menggenapkan seluruh ibadah yang sejati di Golgota. Kristus mengorbankan dirinya, itu adalah ibadah sejati. Yohanes hadir dan perempuan-perempuan ini hadir. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu, waktu-waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah jemaat, baik itu malam doa, PA sekolah minggu, dan juga ibadah-ibadah kategorial. Itulah waktu yang Tuhan berikan berbicara kepada kita secara komunal, secara kelompok. Itu bukan hanya sekedar program mengisi kegiatan gereja. Karena program tanpa kehadiran Tuhan tidak ada artinya. Tapi saat-saat itulah yang diberikan Tuhan. Pertemuan-pertemuan yang penting itu. Tuhan mau mengajarkan maksudnya secara berjemaah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita belajar di sini, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu pada waktu di Galilea. Ini yang diingatkan oleh malaikat. Bukan teori baru. Bukan filsafat baru. Bukan. Tetapi Injil Yesus Kristus. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Yang ketiga. Kebangkitan yang menghidupkan dunia. Kebangkitan Kristus menggenapkan misi sedunia. Kita melihat di ayat Markus 16 ayat 7a. Tetapi sekarang pergilah. Ini perintah kepada perempuan-perempuan untuk menyampaikan berita kebangkitan kepada murid-murid Yesus. Katakanlah kepada murid-muridnya, pergi untuk memberitakan Kristus yang sudah bangkit. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Mereka menyampaikan berita kebangkitan kepada para rasul. Inti dari Injil adalah berita kematian dan kebangkitan Kristus. Perempuan yang setia ini memberitakan Injil kepada para murid lain. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita baca di ayat 8b dari Markus 16, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini sangat penting bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Dia memberi pesan di Galilea dan dia juga mengatakan akan bertemu murid-muridnya di Galilea. Mengapa Galilea? Bapak Ibu tahu, Galilea itu adalah daerah kafir. Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid setelah kebangkitan bukan di Yerusalem, yang di mana ada bait Allah. Bukan. Tapi justru di Galilea. Galilea itu daerah orang kafir. Daerah yang gelap. Daerah misi. Maka Tuhan menyatakan diri setelah kebangkitan di daerah Galilea untuk menjelaskan bahwa Kristus bangkit untuk suku-suku bangsa
yang belum mengenal Kristus. Dan murid-muridnya juga diajak supaya mereka menjadi penerus dari pemberitaan Injil untuk menjangkau suku-suku bangsa. Maka kita memerhatikan di kalimat di sini, setelah hari Pentakosta dicurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Mereka menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Sesudah itu Yesus sendiri perantaraan murid-muridnya memberitakan Injil dari timur ke barat. Kenapa bukan utara ke selatan? Karena bumi ini bentuknya tidak bulat ya, tapi lonjong. Jarak terjauh adalah dari timur ke barat. Itu artinya Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi. Memberitakan Injil bersama Yesus. Melayani bersama Yesus. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita memberitakan Injil, kita sedang bersama Yesus. Penting sekali. Kalau kita melihat bahwa mujizat yang paling banyak dilakukan adalah di daerah misi atau di tempat-tempat penginjilan. Kalau Bapak Ibu belajar di seluruh Alkitab, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul dan para misionaris sampai hari ini justru di ladang misi. Kenapa? Karena itulah hati Yesus. Maka kalimat ini sangat penting bagi kita. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Yesus sendiri dengan perantaraan Majelis GMII Makedonia. Yesus sendiri dengan perantaraan komisi-komisi Makedonia. Yesus sendiri dengan seluruh jemaat Makedonia memberitakan Injil dari timur sampai ke barat. Berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Alangkah bahagianya Bapak Ibu, kalau kita semua, anak-anak kita, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bersama-sama masuk dalam proyek Allah yang besar. Melalui perantaraan kita, kita memberitakan Injil, berita yang kudus. Ingat ini, berita yang kudus. Berita yang tak dapat dibinasakan. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana Kaisar Nero membunuh, menghancurkan orang-orang percaya pada zaman itu. Toh kekristenan tidak mati. Nero itu lambang iblis yang menyiksa banyak orang percaya. Dengan begitu kejam. Tapi sampai hari ini, orang percaya tetap bertahan. Puji Tuhan. Kita melihat di daerah-daerah yang sulit. Sekalipun Injil dihambat, Injil tidak mungkin terhambat. Hanya tunggu waktu yang tepat saja. Karena Injil itu Injil yang tidak dapat dibinasakan. Karena Kristus sudah mengalahkan iblis. Kristus sudah mengalahkan kematian. Kristus sudah mengalahkan maut. Maka berita yang kita beritakan, itulah kematian dan kebangkitan Kristus. Adalah berita yang tak bisa dibinasakan. Berita keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara. Saatnya kita membuka hati untuk panggilan Tuhan. Masuk dalam pekerjaan Tuhan secara nyata. Jangan katakan cukup aku bekerja saja. Ambil waktu untuk melayani Tuhan di gereja. Kita tidak tahu hari besok. Apakah kita masih sehat atau tidak. Selagi masih Tuhan berikan kekuatan. Tuhan belum ambil kekuatan ini dari kita. Mari komitmen di hari Paskah ini. Aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan katakan melayani, kan di kerjaan juga melayani, betul. Tapi itu melayani melalui pekerjaan. Tidak langsung melayani Tuhan. Tapi Tuhan memberikan wadah gereja menjadi tempat Injil boleh diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ini kamera. Hari ini Tuhan mengutus hamba-hambanya
Tuhan mengutus kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari keluarga. Bertetangga, jadilah berkat di tengah-tengah tetangga kita. Jadilah berkat di gereja. Jadilah berkat di lingkungan pekerjaan. Selain itu, jadilah kita juga menjadi gereja yang mengutus misionaris. Bukan hanya sekedar, kalau ada uang ku kasih, kalau tidak ada tidak ku kasih. Bukan. Tapi menjadi pengutus yang bertanggung jawab, itu berarti seberapapun saya harus sisihkan dari penghasilanku, bahkan dari biaya makanku untuk mendukung misi. Harus berkomitmen seperti itu. Itu artinya bermisi dengan bertanggung jawab. Bukan kalau ada uang ku kasih, kalau tidak, tidak. Tetapi itu masuk dalam budgeting keluarga kita. Bahwa aku harus memberitakan Injil melalui mengutus dengan materi, dengan uang yang ada padaku. Tidak cukup itu, tetapi aku pun harus memberitakan Injil. Di gereja, melalui pelayanan, di tempat bekerja, melalui menjadi berkat. Ini harus menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Di Paskah tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur hari ini. Kita boleh merayakan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuka hati dan pikiran. Mencerahkan pikiran kita untuk mengerti dan hidup dalam tujuan Allah. Hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menggenapkan rencana Allah, yaitu misi sedunia. Setiap orang yang memberitakan Injil pasti hidupnya bersama Yesus. Ingat ini. Setiap kali kita memberitakan Injil, Yesus ada bersama dengan kita dan sedang memberitakan Injil melalui mulut kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita di hari Paskah yang indah ini. Kita memberi diri dipakai oleh Tuhan. Saya tidak katakan Bapak Ibu belum memberi diri. Semua kita sudah memberi diri. Tetapi mari kita lebih berkomitmen lagi. Lebih bertanggung jawab lagi. Untuk dipakai oleh Tuhan. Selagi kita masih hidup. Selagi masih ada tenaga. Selagi masih ada uang. Mari kita mau dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan-Nya. Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur boleh mendengar berita Paskah yang sangat menggugah hati kami. Bagaimana Tuhan terus menyayangi murid-murid-Mu. Tuhan sabar kepada mereka. Dan Tuhan terus mendidik mereka di dalam kebenaran. Sama seperti kami pada masa ini. Kami tahu kami seringkali gagal. Tetapi cinta kasih-Mu tetap ada pada kami. Engkau mengingatkan kami. Engkau menegur kami. Engkau membaharui kami. Supaya kami kembali kepada tujuan Tuhan. Untuk melakukan kehendak-Mu selagi kami masih hidup. Biarlah Roh Kudus menghidupkan semangat kami. Mengkobarkan apa yang ada pada kami. Untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam melayani Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berpegang kepada pengharapan yang hidup. Bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Mengalahkan kematian. Mengalahkan iblis. Maka kami ada keberanian bersama Kristus. Untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran. Dialah berbicara kepada kami, anak-anak kami, pemuda-pemudi di gereja, orang tua, supaya merebut kesempatan ini. Sehingga kami tidak kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup. Hamba memohon belas kasihan-Mu, Roh Kudus yang telah dimeteraikan, mengkobarkan semangat, gairah hidup untuk melayani Tuhan. Sehingga masa pandemi, situasi beribadah di rumah, tidak melemahkan kami untuk mencintai Tuhan dan mencintai rumah Tuhan.
tapi kami tetap berkobar-kobar bagi Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakaknya Ibu Sanur. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Lili. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah segala kasih karunia dan rahmat yang Tuhan bagi kami melalui lawatan Tuhan, melalui firman pada pagi hari ini, melalui terima kasih Tuhan kalau kami masing-masing boleh ditegur dalam hidup kami bahwa kami harus memberitakan Injil. Mungkin bukan harus kami yang pergi, tapi kami juga mau memberikan persembahan untuk hal-hal yang menyangkut untuk pelayanan pemberitaan Injil. Kami berdoa Tuhan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau berikan hati bagi kami untuk boleh memberi dengan sukacita. Uang yang sudah kami siapkan, Engkau berkati Tuhan, baik itu melalui transferan maupun mungkin melalui cash, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, gerejamu ini butuh uang Tuhan, untuk operasional, untuk pelayanan misi, dan juga untuk pembangunan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tergerak untuk memberikan persembahan dengan sukacita pada hari ini. Terima kasih Bapak, berkati juga bendahara yang mengelola keuangan, dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan tiap-tiap saat, baik itu untuk operasional maupun untuk misi dan juga untuk pembangunan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Engkaulah sumber berkat bagi kami, dan biarlah berkat itu kami boleh salurkan dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang punya pelayanan ini, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita aplikasikan setiap firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, terutama pada hari ini. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita, Anak Allah Yesus namanya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Tuhan telah menolong dalam ibadah perayaan Paskah. Terima kasih untuk firman-Mu, kembali meneguhkan kami dan memberikan pengharapan yang pasti. Memberi semangat baru, untuk berkomitmen lebih setia lagi dalam hal. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan menolong, dan Tuhan memelihara. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kita akan memasuki seluruh aktivitas kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati jemaat sekalian, baik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh, kita bersyukur. Amin. Bersama keluarga dan gembala mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah. Seluruh jemaat yang saya kasihi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.